Oke, baiklah, langsung saja Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas kehadirannya hari ini. Kita rencana mau observasi di kelas ya, jadi untuk kegiatan supervisi akademik. Namun sebelum itu perlunya saya itu membuat rencana atau kegiatan pra-observasi yang harus saya lakukan ketika nanti saya mengobservasi Pak Lutfi di kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu Pak Lutfi. Kira-kira mata pelajaran yang akan nanti diampu, mata pelajaran apa ini? Mata pelajarannya ini nanti yang akan diobservasi itu mata pelajaran informatika. Informatika ya, kelas 10 TPSM 2. Oh, kelas 10 TPSM 2. Oke, siap. Lalu tujuan pembelajaran yang nanti akan diajarkan apa nih? Yang nanti pembelajarannya itu untuk materi mengenai di logika dan algoritma. Tujuannya itu siswa dapat menjelaskan logika dan algoritma, siswa dapat membuat contoh algoritma dan flowchart, serta siswa dapat membuat flowchart sesuai dengan prosedurnya. Oh, oke, siap. Lalu strategi yang sudah disiapkan untuk menuju tujuan tersebut? Untuk strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran ini itu untuk pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya problem based learning. Ya. Untuk metode pembelajarannya kita menggunakan diskusi dan penugasan. Oke, siap. Ya, ada apa namanya tadi, model, metode, sama pendekatan ya. Oke. Lalu kira-kira nanti ketika saya observasi, pastikan mungkin beberapa hal yang saya cermati. Kira-kira area yang mau dikembangkan yang tidak dicapai oleh Pak Lutfi ini area apa saja? Untuk area yang akan saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan yang pertama itu mengenai keaktifan siswa, Pak. Karena keaktifan siswa itu karena itu menggunakan diskusi dan penugasan. Jadi saya menyasar keaktifan siswa agar lebih aktif di kelas itu seperti apa. Lalu setelah itu juga ada mengenai pengelolaan kelas. Kenapa pengelolaan kelas? Karena selain untuk keaktifan dalam diskusi itu harus juga dibentuk suatu kondisi kelas yang kondusif. Jadi saya juga mengembangkan untuk pengelolaan kelas. Oh, iya. Nah, berarti ada dua area ya? Dia dua area itu yang saya ingin kembangkan di kajian ini. Oke. Mungkin itu percakapan kita untuk observasi untuk mengantar nanti kegiatan observasi di kelas. Lalu saya kira ini nanti sebentar lagi sudah bel di barusan, nanti mungkin sudah ganti jam. Mungkin nanti persiapan segera kita masuk ke kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran untuk observasi. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat bertugas, nanti saya akan ikut dari belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum dimulai pelajarannya buka kelas satu dan juga belum mulai pembelajaran kerja yang masih ingin mulai pelajaran dulu kepercayaan dia kita mau tadi dengan Yudhistira Yunda, ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Jadi nanti harapannya setelah teman-teman di sini nanti kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan
logika, algoritma, dan flowchart. Jadi sudah paham membedakan yang mana algoritma, seperti apa bentuknya, seperti apa fungsinya, bentuknya, jenisnya itu seperti apa, pengertiannya seperti apa. Jadi kan harapannya sudah bisa paham mengenai 3 materi tersebut. Mau ya Mas, suara saya lagi agak kurang enak juga. Semalam habis teriak-teriak. Ada yang suami itu makan gula juga? Ikut Pak, ini udah nonton tadi. Itu nonton loh? Itu nonton? Itu kan kabur Jawa di sudah. Anak orang nonton Bali ini? Kan aslinya kan Jawa Bali. Saya nonton tahu yang tadi malam lihat berat apa? Nonton berat. Soalnya berapa Mas? 52. Thailand kartu merah 1 Pak. Thailand kartu merah berapa? 1. 2. Kartu kuningnya Thailand itu ada. Di kartu merahnya Thailand itu ada. 2. Ada 3. Ada 3. Tapi di menit 100 berapa itu ada satu pemain yang sudah habis stamina-nya nggak bisa lanjut, jadi dipaksa keluar tapi nggak bisa pergantian pemain. Jadi pemainnya tinggal. Kalau Indonesia berapa? Banyak. Indonesia 9 Pak. Indonesia berapa? Oh kartu merah ya Pak. 1. Berarti masih ada 10 pemain. Kalian tahu nggak timnas sepak bola Indonesia itu berapa kali memenangkan medali emas? Satu kali ini Pak. Di SEA Games sebelumnya. Terakhir 91 Pak. Terakhir tahun 91. Berarti sudah berapa tahun kira-kira? 10 tahun lebih Pak. 32 tahun Indonesia, timnas sepak bola Indonesia itu tanpa medali emas. Akhirnya setelah penantian 32 tahun timnas sepak bola Indonesia itu bisa meraih medali emas. Puasa gelar 32 tahun. Hampir sama kayak tim apa yang puasa gelar 30 tahun. Hampir kayak tim apa? Tim Liverpool. Kalian ada di sini ada yang ngefans tim Liverpool? Tim Liverpool itu sebelum dapat gelar juara liga sebelum musim yang lalu itu sudah puasa gelar liga selama 30 tahun. Tim itu CL12 kan City Nah, ya nanti malam masih ada bola lagi, ada Madrid sama City. Kebetulan skornya satu berapa? Satu. Jadi nanti malam mau nonton satu. Mau nonton nggak nanti malam Mas? Nonton besok libur. Nah kalau yang bagian mungkin lihat pertandingan tadi malam atau yang mungkin lihat sekilas atau lihat cuplikan di IG atau di TikTok atau di apa, kalian bisa nggak Mas melihat dari pertandingan Indonesia melawan Thailand itu yang bisa kalian petik pelajaran atau hikmah dari pemain Indonesia itu apa Mas? sabar teman-teman. Sabar kan teman-teman? Ya emang pertandingan tadi malam itu emang tensinya panas, tensinya tinggi, jadi ya ada gesekan-gesekan seperti itu. Ada satu nilai yang diambil sabar, ada lagi nilai atau hikmah atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari pemain-pemain timnas Indonesia. Saya akan menyerah, saya diri, mental. Nah, harapannya itu pemain timnas U22 Mas. Itu pemain masih muda-muda. Mungkin kalian sudah berapa? 16, 17 ya. Paling dengan kalian itu cuma selisih 3 sampai 4 tahun pemain-pemain itu. Jadi dengan selisih usia yang dengan kalian lebih relatif dekat, tidak selisih terlalu jauh, mereka itu bisa
mengharumkan bawa nama Indonesia ke dunia internasional, dalam hal ini di kancah SEA Games. Jadi nanti itu mereka cara berjuangnya itu dengan, karena mereka atlet sepak bola, mereka cara berjuangnya dengan bertanding sepak bola dan memenangkan pertandingan. Kalian sebagai siswa di Sekolah Bina Meta, cara kalian berjuang, cara kalian melaksanakan tugas kalian agar kalian bisa berjuang maksimal, itu kalian juga harus lakukan di SMK Bina Meta. Bagaimana caranya? Ya kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh, berangkat sekolah jangan telat, tugas-tugas dikerjakan, ulangan atau ujian dikerjakan dengan baik biar dapat nilai yang baik. Jadi kalau misal kalian jadi atlet, ada di sini yang suka bola, main bola, futsal. Nah misal kalian ada bakat, kalian suka main futsal, ya kalian fokus futsal nggak apa-apa, tapi sekolah kalian itu jangan kalian abaikan. Sekolah jangan abaikan. Kelas ini kita bisa. Tapi sekolah fokus juga kalau boleh hobi mas, ojo sekolah terus. Refreshing itu juga perlu. Jadi kalian bisa melaksanakan dua kegiatan itu dengan maksimal. Kalian hobi kalian itu bisa menghasilkan yang baik, tapi kewajiban utama kalian di sekolah di SMK Bina Meta itu juga tercapai dengan baik. Jadi kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Gitu ya mas ya. Terus untuk hari ini itu materinya ada, masuk materi itu ada namanya logika mas, logika, algoritma dan flowchart. Logika yang pertama, yang kedua ada algoritma, yang ketiga flowchart. Oke mas, kalau misal kalian mendengar kata logika, yang ada di pikiran kalian itu apa mas? Ide atau Ide. pikiran yang keluar dari Pikiran. Nalar. Terus apa? Logika. Apa? Masuk akal. Apa lagi? Pak. Nah, logika itu diserap dari bahasa Yunani dari kata logos. Sebetulnya penulisan bahasa Yunani-nya tidak seperti ini mas, tapi cara bacanya logos. Saya tulis seperti ini aja. Huruf Yunani-nya susah ditulis, cara menulisnya susah. Untuk jadi kita ambil bahasa logos, artinya itu adalah hasil ide atau hasil pikiran, hasil nalar. Ini menjadi satu mas, hasil dari suatu ide atau pikiran atau nalar yang masuk akal dan dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi semua hal ini berkaitan. Itu adalah pengertian dari logika secara umum, pengertian secara umum. Pengertian secara umum itu seperti ini, ada beberapa hal ini. Terus di dalam logika itu kalian dituntut untuk membuat suatu kesimpulan yang jelas. Apa?
Ada cara? Kalau udah, sekarang saya akan jadi kelas ini menjadi 3 kelompok aja. 1, 2, 3. Kelompok 1 logika, kelompok 2 algoritma, kelompok 3 flowchart. Logika, algoritma, flowchart. Kalian bentuk kelompok, kalian cari materi, kalian cari segala sesuatu yang berhubungan dengan logika, algoritma atau flowchart sesuai dengan kelompok kalian. Mulai dari yang pertama, pengertiannya apa, terus fungsinya seperti apa, pengertian fungsi, lalu yang ketiga ada jenisnya seperti apa, yang terakhir ada hal lain. Misal kalian ini nanti kalian bisa mencari informasinya di internet, kalian bisa menggunakan HP kalian nanti silakan browsing searching. Nah, itu
Oh ini betul kita. Orang lagi apa? Menanyakan nanti yang kelompok paling sedikit bertanya tapi hukumannya tadi kelompok 3 sudah dapat 1 poin, kelompok 1 masih 0, kelompok 2 masih 0. Nanti yang kelompok yang paling sedikit bertanya nanti apa hukumannya. Kelompok 1 ada yang menanyakan. Kelompok 3 tanya. Tunjuk tangan Mas. Kalau mau tanya ngantuk dulu, tunjuk tangan. Ya. Kiri ya. Dulu. Nama saya dari kelompok. Saya mau bertanya apa yang dipakai dari sekulensi. Bulan apa ya? Mana ada mau jawab? Ya itu tadi mengenai logika, algoritma dan flowchart. Ada di penjelasan di kelompok tadi mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang tadi kelewatan atau mau ditanyakan ulang. Bisa? Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau dijelaskan lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Baru dua yang jawab. Sudah cukup jelas? Ya. Jadi kalau secara singkat bisa ditarik kesimpulan kalau logika itu adalah suatu cara menarik kesimpulan dengan sesuai dengan logika, sesuai dengan masuk akal dan benar atau tepat. Sedangkan algoritma adalah cara-cara yang digunakan untuk menempuh suatu tujuan tertentu dan flowchart adalah dokumentasi dari sebuah algoritma. Sampai sini sudah cukup paham ya? Kalau sudah paham, nanti pertemuan pada hari ini saya tutup untuk pertemuan buka dan dengan materi selanjutnya. Sudah pertanyaan? Belum? Ya, untuk satu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat atas kegiatan pra-observasi dan observasi yang sudah saya lakukan kemarin bersama Pak Lutfi sebagai guru yang diobservasi dan saya sebagai observer. Kemudian pada sesi kali ini sudah dihadiri oleh Bapak Sitapa selaku pengajar praktik, dan hari ini pada sesi kali ini yaitu sesi pasca observasi yang saya akan lakukan kepada Pak Lutfi dengan bermuatan coaching untuk beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, saya tadi sudah melaporkan apa saja catatan-catatan di pra-observasi
Yang pertama adalah tadi tentang antusias siswa, kemudian tentang penggunaan isu hangat sebagai pertanyaan formatif, dan kemudian di kegiatan observasi juga sudah saya sampaikan catatan dari aspek atau strategi pengembangan yang diharapkan oleh Pak Lutfi. Nah, kemudian di percakapan pasca observasi ini coba direfleksikan Pak Lutfi, kira-kira yang sudah Bapak lakukan ketika di kelas itu kemarin sudah seperti apa? Sudah seperti yang diharapkan atau belum? Untuk apa yang terjadi di kelas selama pembelajaran kemarin itu memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak semua poin itu tercapai. Ada beberapa catatan-catatan yang ada saat proses pembelajaran di kelas. Ya. Walaupun tidak semua poin. Ya, tidak semua poin tercapai. Ada beberapa catatan tentang proses pembelajaran di kelas. Oke. Kira-kira ini kalau dari yang disampaikan barusan ada aspek strategi pengembangan dari keaktifan siswa tadi yang sudah kita bahas kemarin tentang metode mengajar yang dipakai, diskusi dan penugasan, kemudian pengelolaan kelas, itu ada kendala atau tidak? Untuk kendala yang terjadi saat pembelajaran itu ada di aspek keaktifan siswa. Ya. Ada kendala di aspek keaktifan siswa. Saat pembelajaran itu mayoritas siswa sudah aktif untuk mengikuti pembelajaran, tapi masih ada beberapa siswa yang jumlahnya sedikit itu masih tidak terlalu aktif di pembelajaran. Ya. Saya sambil dulu ya. Ya. Lalu kalau masih ada yang belum aktif, kira-kira permasalahannya apa? Keaktifan siswa itu menurut saya permasalahan yang mengakibatkan siswa tidak terlalu aktif atau tidak aktif di kelas. Itu mungkin bisa, yang pertama mungkin siswa sudah capek atau sudah tidak fokus terhadap pembelajaran di kelas karena waktunya sudah siang. Terus yang kedua juga mungkin siswa sudah merasa bosan dengan suasana atau kondisi yang terjadi di kelas. Capek, bosan, lalu apa lagi? Jam Ya, sudah waktunya sudah siap untuk belajar siang ya. Oke. Lalu ketika ada masalah demikian, kira-kira yang bisa dilakukan Pak Lutfi apa untuk meminimalisir beberapa siswa yang kurang aktif tadi dengan masalah yang sebab atau dengan sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi? Solusi yang mungkin bisa saya hadirkan sebagai guru atau tenaga pengajar itu mungkin dengan memaksimalkan media pembelajaran, Pak, seperti di lembar rencana pembelajaran itu mungkin divariasikan mengenai sumber atau media pembelajaran, bisa menggunakan LCD, proyektor, atau bisa menggunakan video atau audio seperti itu, Pak. Itu solusi yang pertama yang bisa saya hadirkan sebagai pengajar di kelas. Terus solusi yang kedua mungkin di sela-sela pembelajaran, di sela-sela waktu pembelajaran untuk KBM itu diberikan kegiatan ice breaking atau games yang fungsinya, yang tujuannya itu untuk menarik siswa kembali agar tetap fokus di pembelajaran. Jadi kalau ada siswa yang mungkin sudah mulai kehilangan fokus, diadakan ice breaking atau games itu agar siswa kembali fokus ke
materi di pembelajaran. Bagus sekali Pak Lutfi, ada speaking, ada memaksimalkan media ajar tentang audio video tadi untuk menarik keaktifan murid yang beberapa tadi yang dilihat atau dirasa memang belum begitu terlihat aktif. Kemudian rencana ya sudah disampaikan tadi, kapan ini mau dieksekusi? Kalau untuk rencana mengenai pembelajaran tadi mungkin bisa saya laksanakan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Di minggu depan ya? Oke. Ya. Lalu ketika itu masalah tentang keaktifan, kira-kira dari Pak Lutfi sendiri untuk metode mengajar dari diskusi dan penugasan tadi dan pengelolaan kelas sudah tercapai belum? Sudah tercapai. Sudah tercapai gitu. Berarti sudah mungkin tinggal peningkatan saja ya. Intensitasnya lebih baik ya. Nah, jadi ini saya tuliskan rencana tindak lanjut. Pelaksanaan ini saya tuliskan dulu sudah. Saya kira percakapan pasca observasi dengan metode coaching saya kira itu cukup sampai di situ Pak Tapa. Nah, rencananya juga sudah, tadi masalahnya, solusinya, sebabnya juga sudah. Dan saya berterima kasih kepada Pak Lutfi dan semoga nanti rencana tindak lanjutnya atau rencana eksekusinya bisa dilakukan sesegera mungkin atau di pertemuan yang akan terjadi minggu ini ya. Ya siap. Jadi semoga bisa berjalan dengan baik. Saya kira pertemuan untuk sesi pasca persuasi saya cukupkan.